Jadi tadi mesti dibilang pansos lah atau bos sama jenis, gimana nanggapin jadi sih? Nggak masalah saya, ya kan itu ada orang, ada keluarganya, ada pertama 5 juta sama 12 juta untuk mamanya satu. Ternyata aku bilang udah kalau buat mamanya nggak apa-apa. Ternyata di hari yang sama itu dia beliin orang iPhone, ngasih orang anak itu 5 juta, orang Semarang. Itu di situ aku bakar hati aku. Begitu zolimnya itu, gua aja anak angkat ibarat kata yang gua nih resiko nih. Dibilang lu kenapa mau gelontorin begini, pasti gua dicaci-caci sama orang. Lu kok gampang banget ngeluarin segala macam. Itu buat mamanya sakit, ternyata dia, aku udah bukti catnya dengan aku udah bukti transfer, anak itu dibeliin iPhone seharga 5 juta, dikasih duit 5 juta, bukti transfernya ada, di situ aku mendidih. Gue bilang kenapa itu buat mama dulu tuh, dan gue nggak ridho dunia akhirat. Akhirnya yang hampir 1M itu gue ikhlasin, gue nggak mau ikhlas karena udah keterlaluan. Jadi dia bohong kalau misalnya dia bangkrut itu 14 tahun yang lalu. Bangkrut dia itu adalah dari 2000, dia jayanya itu dia tuh kan bukan anak orang kaya dari kecil, ibaratnya gitu. Nah dia itu cuman gengsi dan dia hura-hura orangnya. Nih ya, yang kenal dia semua orangnya tukang hura-hura. Jadi ibarat kata gini, dia itu bangkrut 2010, 2012 kan ketemu gue, 2011 Syahrini bikin lagu. Mau banyak, mau dikit, gue nggak tahu, yang penting itu lagunya booming, akhirnya penghasilan dan iya kan, dia udah bikin lagu segala macam. 2013 ketemu gue, dari 2013 kenapa nggak diceritain dari 2013 lu tuh udah bangkit, udah banyak duit, project film sama Pak Sandung 300 juta gue tahu. Nih kita berapa orang ditipu, dari gue hampir 1M, berapa penyanyi yang ditipu sama dia, udah berapa M yang tentang waktu dari 2013 ke 2022. Gimana dia bisa bilang bangkrut nggak punya duit gitu loh. Ceritain dong, jangan nyeritain pas bangkrut mamahnya aja gitu. Jadi gua udah ngilang semua 7 nomor. Jadi ada 1 nomor dia yang khusus nipu gua. Ada 7 nomor yang dia tuh gua di blok semuanya. Semua media sosial gua di blok sama dia. Gua harus cari kemana? Begitu dia timbul, gua harus ngomong gitu loh. Kalau gua bongkar aib dari dulu, gua udah ngomong. Kan gua bilang, gue cuma hanya mandang mamahnya meninggal, kelar rumah gue. Sih tadi bilang kan ada beberapa pinjaman ya, nah, ada bukti-buktinya nggak? Oh ada, makanya gini, dia cuma bukan minjem minta, gitu. Ada bukti semuanya? Ada dong, hitam di atas putih ada. Maksudnya gini, hitam di atas putih ada. Yang bikin tuh manajernya si Ade, 2016, belum bukti transfer. Yang lebih gilanya lagi si Reza nih, zolim banget ya orang. Dia waktu itu kan memang rumahnya kecil, dia tuh kos, dia punya dukun waktu itu. Kata manajer, kata si Adi ini, kata dukun ini, dia bilang nggak boleh nginjek rumah orang tuanya. Kata si Reza ini nih, kata si Reza sama manajernya ini. Akhirnya dia tidak menengokin keluarganya. Akhirnya dia kos, saya nih yang di rumahnya. Saya bukan tinggal ya, tapi saya tengokin gitu segala macam karena saya memang sayang sama mamahnya gitu. Memang banyak kontribusi juga mamanya ke saya. Dari rumah yang cuma kontrak 30 juta akhirnya sampai yang 100 juta per tahun. Kenapa saya bayarin? Pasti orang, kenapa lo bayarin terus? Gimana keluarnya nangis-nangis, udah dibungkus-bungkus, tinggal diusir. Saya bayarin. 2 tahun itu saya bayarin 100 juta. Habis saya bayarin 100 juta nih hari ini, dia suruh temennya nipu saya 200 juta. Dia bilang sama temennya nih, jadi dia punya sahabat. Setelah dia strike baru bilang ke saya, gue disuruh nipu sama Reza 200 juta ke lo. Itu zolim dong. Jadi bukan semerta-merta gue tuh ngasih gitu. Karena memang disuruh sama kadang-kadang manajernya buat kos nih, buat ini gitu. Nah gue bilang, gue selalu menjaga gini, ya Ki, takutnya Reza ini hancur, lagu lu nggak naik, ini lu nggak naik, lu nggak gitu loh. Gimana sih posisi gue gitu? Penyanyi baru yang memang pengen, makanya gue juga sekarang berbicara ini, udahlah untuk penyanyi baru gitu, kayak gue jangan bodoh gitu, kayak gue kayak gini gitu. Nanti kalau gue nggak speak up kayak gini, disangka dia kan orangnya luarnya tuh kayak gitu, karena semua kita terkecoh oleh penampilannya dia gitu. Mau hijrah juga dia bohong. Waktu itu mau
mau hijrah dia, minta, itu manajernya maksa-maksa minta cash 40 juta malam-malam sama saya. 40 juta, saya bawa cash ke kosannya, dia mau buka, kalau ada jejak digitalnya dia buka handphone, toko handphone di Ambasador, itu saya modalin. Sebulan ditinggalin sama dia. Boro-boro, itu kan saya tukang bisnis. Kalau nanya bukti-bukti segala macam, bukti cabut, cuman kan dulu kita gak kepikiran hitam di atas, tapi ada yang satu hitam di atas putih itu 100 sampai 150 juta. Itu saya baru awal, karena saya waktu itu baru-baru awal kan, baru-baru awal, ya udahlah gitu. Nah, saya juga nggak berani ngasih kayak gitu aja. Itu di luar lagu ya, di luar lagu gitu. Jadi ya gitulah ceritanya, maksudnya emang nggak ada yang nyangka sebenarnya. Kiki, sekarang apa sih yang Kiki pengen dengan blow up ini? Saya cuma pengen dia stop. Mungkin ini memang mungkin menyakiti keluarganya, tapi ini juga baik buat keluarga biar Resa berubah, biar tidak ada korban lain. Walaupun ini resiko ditanggung sama saya, dibilang mau pansos, dibilang ada hubungan sesama jenis, dibilang ini, dibilang itu, nggak apa-apa. Karena saya mewakili orang-orang, ini saya baru nih, ini hari ini baru tetangganya dia sendiri, janda, pedagang kecil, disuruh pinjol sama orang. Iya kan? Sampai nangis-nangis, tolong saya nge-DM saya. Itu tetangganya dia. Saya bilang sama dia, oke, gue blow up-nya, iya. Gue tolongin lo, tapi ini gimana? Karena saya tidak mencari-cari orang yang nge-DM saya gitu. Saya minta tolong gitu. Sampai dia, malah dia mau dilaporin, mau pakai lawyer. Orang kan takut, rakyat kecil kayak gitu. Jadi tadi mesti dibilang pansos lah, atau hubungan sama jenis. Gimana nanggapin jadi mesti? Nggak masalah saya. Ya kan itu ada orang, ada keluarganya, ada manajernya di situ. Bener nggak? Makanya saya tadi bikin di media sosial, bener nggak? Gua ada apa-apa sama Resa, apa segala macam. Pasti kan kalau netizen gitu mikirnya, lu gampang banget, lu begini. Yang tahu ini kan manajernya, manajer gue, manajer dia, keluarganya. Itu aja gue mah gitu. Bener. Kalau gue pacaran sama dia, siapa yang pernah gue lihat jalan sama dia berdua? Siapa yang pernah lihat? Gue tidak pernah jalan berdua sama dia kecuali sama keluarganya atau manajernya. Gitu. Dari total korban ini, sejauh ini sudah ada berapa sih, dan ada 11 calon penyanyi itu udah 11. Yang gue tutup udah 4. Bayangin ya, gimana nggak hampir 1 M? Gue sendiri aja udah berapa? Kontrak rumahnya udah 200 juta. Gue nutup penyanyi-penyanyi itu udah berapa? 2 penyanyi itu hampir 300 juta. Gitu. Itu baru yang nipu ya, belum yang minjem, belum yang minta. Gitu. Kalau buat keluarganya gue ridho lillahi ta'ala, ikhlas. Gitu. Apakah udah ada yang dilaporin ke polisi? Udah, hari ini kalian jemput paksa. Hari ini barusan korban yang lain itu penyanyi juga. Semua modusnya penyanyi, beli lagu ditipu. Penyanyi baru. Nah, semua penyanyi baru. Itu katanya udah dilaporin, dia kerugiannya tuh beli lagu 70 juta, tapi minta tetek bengeknya sampai 150 juta. Nah, sama si kakak ini udah dilaporin, barusan dia nge-WA ke gua, suruh kasih nomor telepon, kan itu terus wawancara, saya nggak tahu deh, pokoknya kalau dari itu urusan dia, tapi yang update di barusan ke saya, dia udah dijemput paksa soal ini katanya, saya nggak tahu deh itu. Gitu, karena saya tidak mengalami sendiri, karena saya tidak bikin laporan kalau saya gitu. Kenapa mas bikin laporan? Buat apa? Sekarang saya buat apa? Mau cari keadilan? Mau cari happy? Enggak, saya nggak happy dia di penjara. Saya cuma bilang ke keluarganya, ini pesan buat keluarganya, walaupun dia tersakiti, Resa harus berubah. Stop korban baru lagi. Stop kemunafikan, kebejatan, kemaksiatan lu sama calon-calon penyanyi. Gitu. Pas berarti beberapa yang podcast dengan Resa Ramon itu setidaknya tidak ada yang benar, nggak sama maksudnya udah itu masa lalunya gitu. Ya, saya nggak tahu karena saya tidak di dalam situ. Saya nggak tahu. Tapi almarhum mamanya bercerita ke saya sangat jauh berbeda. Saya kan bergaul 8 tahun dengan mamanya. Apa yang Resa yang satu malam bangkrut lah segala macam, saya nggak dengar dari mamanya. Jalan ceritanya bukan gitu. Ini kan Resa yang ngomong. Kalau saya mamanya yang ngomong ke saya, gitu. Tapi itu saya nggak mau tahu juga ya. Biarpun saya tahu, tapi itu urusan dia. Tapi jangan dia ngomong seolah dia nangis-nangis bangkrut. Jadi seolah-olah orang taunya nih dia, lu jangan keluar-keluar dulu, Resa nih mau bangkit, Resa mau bayar utang. Nanti dia udah bangkit dari 2002, dari 2010 sampai dari 2012 sampai 2022 itu udah dibangkit, ratusan juta dia punya duit. Itu kenapa nggak diobrolin? Dia udah bisa beli BMW, udah bisa beli mobil,
udah bisa biayain orang-orang, udah bisa hura-hura hidupnya. Jadi bohong kalau dia kayak gitu, dia tuh buat hura-hura itu. Saya bukti akuratnya ada. Makanya saya bilang Resa, ini baru sedikit nih gue keluarin, setengahnya gue keluarin, ada bukti akurat gue banget bisa mati di depan saya. Bukan mati saya bunuh, mati malu dia di depan saya sini. Ini baru sedikit karena saya gitu, saya baru cerita sedikit. Coba kalau saya bongkar aib, sebongkar-bongkarnya saya bongkar. Terima kasih ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.